Barusan gue habis nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama si Jin gitu kan. Jin tuh asisten pelatihnya Sintayong. Jadi kenapa dia ada di podcast itu? Karena dia ingin meluruskan pemberitaan yang selama ini kita dengar tuh semuanya salah gitu kan. Semuanya hoax, nggak ada yang bener gitu kan. Mulai dari masalah komunikasi lah, terus ada masalah dengan pemain, terus seolah-olah Sintayong detektor gitu kan. Itu dia tepis semua tadi di podcast itu. Kalau kalian pengen tahu detailnya, nonton aja langsung di podcastnya si Deddy Corbuzier itu. Intinya yang mau gue highlight tuh, Indonesia tuh kenapa ya selalu dipimpin sama orang-orang yang iya, kelihatan aslinya tuh orang bener ya, kalau kata orang tuh kelihatan aslinya kayak gimana kalau udah dikasih jabatan gitu. Jadi udah dikasih jabatan tinggi kayak gitu bukan dipakai untuk ngambil keputusan yang bijak, tapi malah sebaliknya gitu kan. Sintayong dipecat di momen dimana Indonesia ini udah selevel itu gitu kan, udah ada di level yang luar biasa banget. Sebentar lagi kita punya peluang besar untuk lolos kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Sekarang lagi ronde 3. Beberapa pertandingan lagi ini adalah penentu apakah Indonesia lolos atau masuk ke ronde keempat gitu kan. Sintayongnya malah dipecat gitu kan. Gak habis pikir gue gimana ya orang ini mikirnya gitu kan. Dikira sepak bola tuh kayak main PS kali ya, ganti pelatih langsung bagus gitu kan. Pelatih itu kan butuh adaptasi dulu, terus strateginya macam mana dulu gitu kan. Apakah pemainnya bisa langsung beradaptasi? Ya mungkin 1-2 pemain oke gitu, tapi apakah keseluruhan tim bisa cocok gitu dengan strategi itu gitu kan. Karena kan beda jauh nih pasti Sintayong sama Patrick Kluivert ini gitu kan. Dari skema permainannya, taktiknya, terus gameplaynya gitu kan. Ini pasti nah Indonesia kayak kalau nggak salah tuh 4 pertandingan gitu kan penentu nih. Ya, diuji cobain buat pelatih baru nih 4 pertandingan ini gitu. Dan kalau misalkan kalian tetap dukung timnas ya bagus, emang harus gitu kita sebagai fans timnas gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga harus realistis gitu kan. Nggak ada pelatih baru yang langsung fit in sama timnya gitu, kecuali Arne Slot. Itu pun satu dari sekian ribu mungkin pelatih yang bisa kayak gitu kan. Jadi keputusan yang blunder, fatal, parah, payah, gue gak tahu apa lagi deh kata-kata yang bisa gue ucapkan gitu kan. Apalagi pemecatannya itu kata si Jin, gak ada pemberitahuan, gak ada diskusi gitu. Jadi waktu itu kan kita tahu sendirilah itu live gitu ya, pemecatan Sintayong itu jam 12 siang. Nah kata si Jin, dia itu baru dikasih tahu 2,5 jam sebelumnya. Jadi kalian bayangin jam 9:30 kalian disodorin surat pemecatan. Nah jam 12-nya itu langsung diumumin seluruh Indonesia kalau lu dipecat gitu. Parah sih, itu keterlaluan sih menurut gua. Jadi Sintayong ini dia terzolimi parah sih. Kalian kalau misalkan jadi Sintayong gimana coba? Udah bersusah payah gitu kan, mendedikasikan diri kalian untuk timnas, sebegitu effortnya kalian gitu, tiba-tiba diputus aja gitu dengan alasan yang Jin sendiri nggak tahu ya, Sintayong sendiri nggak tahu gitu. Kalau dia bilang kalau misalkan emang ada alasannya, ya udah terima gitu, mereka terima dan itu menjadi konsekuensi mereka. Ya udah gue dipecat gara-gara ini gitu. Tapi ini halnya nggak jelas katanya antara komunikasi dan ada perseteruan dengan pemain lah katanya gitu. Terus ya katanya diktator juga Sintayong gitu kan. Menurut gue parah sih. Kalau masalah soal komunikasi kayaknya bukan Sintayong sih yang bermasalah, kayaknya petinggi-petinggi yang ngurusin timnas nih yang bermasalah komunikasinya. Masa iya mau mecat orang 2 jam sebelum pengumuman gitu kan dipecatnya? Apakah nggak ada gitu
itikat baik untuk ada diskusi dulu, ada pendekatan apa, karena kan ini momentumnya lagi, Sintayong tuh lagi berusaha untuk membuat kita lolos ke Piala Dunia gitu kan. Ini tinggal sedikit lagi gitu kan, kenapa nggak diselesain dulu aja udah gitu, baru ganti, terserah lu deh mau. Kalau Sintayong nggak lolos, pecat langsung aja gitu kan. Tapi ini momen dimana Sintayong lagi bekerja keras, timnasnya juga lagi latihan gitu untuk prepare pertandingan kualifikasi itu, tapi justru dipecat gitu kan, dengan alasan yang gak jelas, katanya komunikasi. Lu yang komunikasinya gak jelas, kok bisa gitu mecat orang dengan cara seperti itu gitu kan. Gua simpati sih sama Sintayong dan timnya gitu kan. Ini mereka terzolimi parah sih ini. Ya mungkin kalau kita orang Indonesia gitu ya, menghadapi keadaan seperti ini pasti dalam hati kita tuh biar Tuhan yang bales, lihat nanti karma gitu kan. Kita pasti kayak gitu, tapi Sintayong nggak. Sampai saat ini kita nggak pernah dengar responnya dia apa gitu kan. Dia nggak pernah tuh nembal nyerang balik tuh statement-statement yang beredar gitu kan. Nggak, dia diem aja gitu. Kenapa diem aja? Karena si Jin bilang dia nggak mau ngerusak momentum gitu. Dia pengen pemain Indonesia nih fokus gitu kan. Udah biarin dia dipecat gitu kan, tapi timnas harus tetap fokus ngejar Piala Dunia. Ya, itulah luar biasanya Sintayong gitu. Dia orang bijak gitu kan. Terus dia orang yang yang support banget Indonesia gitu kan. Dia peduli sama kita gitu kan. Ya kita manusia pada umumnya pastilah kalau dizolimi kayak gitu, siapa sih yang gak kesal gitu kan. Wah, gue bongkar A, B, C, D-nya gitu kan. Tapi Sintayong enggak gitu. Itulah yang harus kita hormati sama dia gitu kan. Kita harus respect sama dia. Makanya sampai saat ini dan sampai dia pulang pun, gue yakin dia pasti bakal diem, gak akan ngomong apa-apa. Dia pasti cuma bilang terima kasih untuk supportnya dan mohon maaf, bla 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 lah pokoknya. Sampai nanti katanya tanggal 26 kan dia balik tuh ke Korea. Itu gue yakin dia gak akan ngomong apa-apa. Karena emang gimana ya, kalau udah sesakit itu tuh jangankan mau ngomong gitu kan, diem aja udah. Apa sih, broken heart, saking broken heartnya gitu ya istilahnya. Kalau patah hati, kalau patahnya cuma 2 sih masih bisa ngomong, ini patahnya hancur berkeping-keping gitu kan, hancur lebur malah, sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Jadi ya gue prihatin sih sama keadaan Indonesia sekarang. Jadi kalau misalkan pengen berusaha lolos ke Piala Dunia, menurut gue yang pertama dari segi strategi pemain sama pelatih, gue nggak tahu. Yang kedua dari jalur langitnya kayak gelap gitu, sudah menzolimi orang yang berusaha keras untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tapi dia diperlakukan dengan tidak hormat gitu. Gue sangat menyesali itu. Dan pokoknya orang yang mecat Sintayong tuh harus bertanggung jawab lah dengan apa yang akan dialami oleh timnas gitu. Ya gue bukan berdoa negatif juga buat timnas, tapi gue merasakan kayak berjuang gitu kan, tapi orang yang memperjuangkan lu hianatin kayak gitu kan. Terus udah lu hianatin, lu pengen ada di atas gitu. Menurut gue sih susah. Gue pikir Indonesia tuh manajemen sepak bolanya udah mulai menunjukkan keinginan untuk berubah, untuk berada di level yang lebih tinggi, tapi ternyata enggak. Dan sampah-sampah itulah yang masih mencegah ibaratnya ini Indonesia nih udah mau naik gitu kan. Nah, sama sampah ini tuh kayak ditahan gitu. Ngapain sih tinggi-tinggi gitu kan, ntar gue nggak dapet cuan, nggak dapet project dan lain sebagainya. Jadi itu kekecewaan gue sih. Gue berharap Sintayong punya karir yang lebih bagus di luar sana,
mungkin bisa bawa negara lain lolos Piala Dunia, bisa ya lebih berprestasi lah gitu. Jadi buat Indonesia ya kuat-kuatin aja berdoanya lah gitu, dan stay strong aja gitu. Oke, mungkin itulah keluh kesah gue doang sih setelah nonton video Deddy Corbuzier tadi podcastnya. Jadi ya kita doakan yang terbaik untuk Sintayong dan tim. Terima kasih untuk servisnya selama ini gitu kan, perjuangannya. Dia U20, 23, senior tim itu dia kerjain semua gitu kan. Luar biasa sih Sintayong gitu kan. Bahkan dia harus jauh dari keluarganya untuk bisa fokus ngelatih di Indonesia gitu. Ya, thank you so much Sintayong. See you next time. You'll never walk alone.